Abuya Gufron meresmikan Tugu Pancasila di pelataran makam Ibu Inggit Garnasi, perintis kemerdekaan NKRI. Wa muqadi inna rahmatan Bapak Presiden Soekarno. Sepanjang doanya makoli sebenarnya makoli itu kan artinya gorengan, tapi yang nggak ngerti ya amin aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah berita yang bagi saya dan mungkin bagi sebagian banyak orang juga melihat berita ini cukup aneh. Mau nggak percaya, tapi fakta ini memang nyata bahwa Mama Gufron dipercaya sebagai ulama besar yang meresmikan Tugu Pancasila di makam Ibu Inggit Garnasi. Ibu Inggit Garnasi ini merupakan istri Pak Soekarno yang kedua ya. Ibu Inggit juga memiliki peran besar terhadap bangsa ini. Nah, yang jadi pertanyaan, dari sekian banyak tokoh, dari sekian banyak ulama di negara kita, kenapa Mama Gufron yang dipilih untuk meresmikan Tugu Pancasila di makam Ibu Inggit Garnasi? Inilah kenyataan pahit di negeri kita yang harus kita akui, bahwa memang sebagian orang di Indonesia masih sangat meyakini ada ulama, ada wali dari kalangan ODGJ yang nggak jauh-jauh beda sama Perindavan lah, kan di Perindavan juga ada yang begitu. Entah mana yang lebih gila, si orang gila yang dianggap wali atau yang menganggap orang gila sebagai wali. Dua-duanya tidak waras ya. Tidak ada contohnya dari para salaf dahulu bahwasanya orang semakin bertakwa semakin gila, atau orang gila dianggap sebagai wali. Lihatlah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah wali-wali Allah. Apakah di antara mereka kemudian jadi gila saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada ya. Oleh karena sebenarnya mengatakan orang yang menganggap orang gila sebagai wali Allah, sebenarnya ini adalah penghinaan terhadap para wali yang sesungguhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hidayah sehingga kembali pada jalan yang benar ya, tidak menjadikan orang gila sebagai ulama. Teman-teman, ini miris banget ya. Sekarang coba kita simak nih video cuplikan ketika Mama Gufron meresmikan Tugu Pancasila ya. Namun sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada semuanya. Terima kasih banget nih yang sudah mendukung channel ini melalui Kris. Berkat dukungan teman-teman, channel ini masih bisa bertahan sampai sekarang. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi, semoga menjadi pahala jariah. Bagi siapapun yang ingin mendukung dakwah ini agar terus ada di sosial media, silahkan scan Kris yang ada di layar. Oke, kita lanjut reaksi videonya ya. Di sini ada tulisannya Abuya Gufron. Wah, sekarang dipanggil Abuya. Abuya Gufron meresmikan Tugu Pancasila di pelataran makam Ibu Inggit Garnasi, perintis kemerdekaan NKRI. Dan di sini terlihat ada orang yang berpakaian seragam TNI ya. Lalu ini siapa saya nggak tahu ya. Kalau yang ini jelas Mama Gufron kan. Oke, coba kita putarkan aja dulu videonya. Oh, dia dihadiri TNI Polri ya, dan mungkin juga dihadiri oleh pejabat-pejabat lain di sana. Bentar. Ini kayaknya Pak Jenderal Agus Subianto nggak sih? Iya ya, kalau kita lihat wajahnya mirip ya, mirip Pak Jenderal Agus Subianto. Oh iya, kalau yang sebelahnya ini, kalau dilihat dari seragamnya dan emblem di pundaknya, kayak itu kayak Pak Camat gitu ya. Nggak tahu benar apa bukan, yang jelas orang yang ada di sini ya pasti orang-orang penting ya. Dan ini Mama Gufron. Ya mungkin Pak Jenderal Agus datang ke sini atas undangan ya, semata-mata undangan tanpa mengetahui kontroversi tentang Mama Gufron gitu ya. Oke, lanjut ya, kita simak videonya. Ini musiknya mengandung copyright, jadi saya ganti dengan suara-suara yang lain ya. Kasih penghargaan buku. Oh, ini ketika pemotongan pita, yang memotong adalah Mama Gufron. Ini tugunya. Ini berdoa di makam Ibu Inggit ya. Ya, itu ya, cuplikan acara peresmian Tugu Pancasila yang diresmikan oleh Mama Gufron di pelataran makam Ibu Inggit Garnasi. Sekarang coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Di sini ada yang komentar, semoga Gufron Gibran jadi presiden dan wapres berikut.
Ya, iya bisa jadi sih ya. Bisa jadi di masa depan Gufron dapat jabatan juga. Karena kalau kita lihat, ya Mama Gufron semakin hari semakin terus diberi penghargaan. Ya siapa yang tahu kan Gufron tiba-tiba jadi presiden juga. Kacau negara ini. Ada juga yang komentar, ini serius? Serius dong. Ada juga yang komentar, sakit betul hati ini. Ya mau gimana lagi, memang di Indonesia masih ada kepercayaan tentang wali ODGJ, ya begitulah jadinya. Ada juga yang komentar spill baca doanya Mama Gufron. Oh iya ada, karena memang ini acara resmi tentu ada sesi baca doanya dan juga ada sesi sambutan, nanti kita bisa lihat dari Mama Gufron. Ya sekarang kita lihat dulu nih sesi baca doa dari Mama Gufron yang kalian bisa dengarkan lah doanya itu makoli gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, wa maqdi inna rahmatan bumi langit siang malam jagat alam. Allah maqdi inna rahmatan ya Allah ka para malaikat, para nabi, para rasul, para wali, para sahabat belulia. Wa maqdi inna rahmatan Bapak Presiden Soekarno. Ya itulah baca doanya ya, nggak usah kita tonton sampai selesai karena ya sepanjang doanya makoli. Sebenarnya makoli itu kan artinya gorengan, tapi yang nggak ngerti ya amin aja gitu. Sekarang kita lihat sesi ketika Mama Gufron ini menyampaikan pidato ya atau sambutan ya sebagai orang yang meresmikan Tugu Pancasila. Terima kasih Abuya, mohon maaf. Waktu kami serahkan kepada Abuya. Ya, kelihatannya sih memang kayaknya Mama Gufron di sini tuh benar-benar dihormati guys ya. Ya benar-benar dianggap ulama besar lah gitu. Sampai dikawal ke dekat tugunya. Langsung aja nih panjang videonya, kita ke menit ketika Mama Gufron ngasih sambutan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Rabbana qul inna rahmatan Cirebon. Makoli lagi. Bismillah. Makoli itu gorengan. Apa-apa yang diomongin makoli gitu ya. Mau sambutan, mau baca doa makoli. Wa maqdi inna rahmatan Jawa Barat. Nah, Wa misli inna rahmatan lakali inna rahmatan Gunung Jati. Wa maqdi inna rahmatan wali-walinya Allah ulama. ya kurang lebih seperti itulah sambutannya ya, kebanyakan makoli. Gak perlu kita tonton sampai selesai. Mama Gufron ini memang dapat banyak penghargaan dari negara kita ya. Sebelumnya saya juga sudah mereaksi tuh, Mama Gufron dapat penghargaan dari lembaga pemerintah yang namanya BPIP sebagai tokoh berprestasi Pancasila gitu. Selain itu Mama Gufron juga pernah dapat penghargaan berupa buku karangan Pak Prabowo karena Mama Gufron ini dianggap sebagai tokoh yang akan membawa generasi emas 2045 gitu ya. Jadi Mama Gufron diminta membimbing anak-anak bangsa agar jadi generasi emas 2045. Menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045 sebagai bukti dan wujud kecintaan Kiai Haji Mama Gufron terhadap bangsa dan negara ini. Maka pada malam hari ini saya berkesempatan memberikan buku karya Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, Strategi Transformasi Bangsa. Bagaimanapun juga, apapun tantangannya, kita tidak boleh berhenti mengedukasi masyarakat bahwa tidak ada yang namanya ulama dari kalangan ODGJ. Kalau hal ini tidak ada yang berani mengedukasikan, mau jadi apa negara kita ini ke depannya? Nanti akan semakin banyak guru-guru agama dari kalangan ODGJ. Wah, kacau negeri ini, rusak agama ini. Duluk dukdak naik motor ke Banjaran, nu buduk di udak-udak ku dokter rek di podaran. Kicau mania. Jadi memang gimana pun ya kita tetap harus berjuang menyampaikan edukasi ini. Kalaupun tidak bisa kita menyadarkan semuanya, setidaknya ada satu orang yang tersadarkan gitu ya. Namun ini kenyataan pahit ya. Itu bayangkan bagaimana kalau kemudian orang-orang non-muslim melihat ini orang di Islam, kalau ada orang mencapai derajat tinggi jadi orang gila. Itu orang. Siapa masuk Islam kalau begitu caranya? Siapa masuk Islam kalau begitu caranya? Melihat orang yang sudah mencapai derajat tinggi malah nggak waras. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.